Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik, saya sedikit akan menjelaskan tentang primordialisme. Jadi, primordialisme ini adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Itu dia sangat menjunjung tinggi ikatan sosial, baik itu berupa nilai-nilai, norma-norma, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan juga kebudayaan, yang dimana ini dia dibawa sejak seorang individu itu baru dilahirkan. Dan juga primordialisme ini adalah sebuah konsep dalam ilmu sosial yang itu dia berhubungan dengan identitas, etnis, dan juga nasionalisme. Ini juga adalah bahwa pandangan identitas etnis atau nasional seseorang itu adalah sifat bawaan atau alami yang sangat mendasar mendahului pengalaman-pengalaman individu, baik itu dari struktur sosial. Pendekatan primordialisme ini adalah menekankan bahwa ikatan-ikatan itu seperti ikatan darah, bahasa, agama, dan juga budaya itu sangat memiliki peran yang kuat dalam membentuk identitas individu seorang itu dan juga kelompok. Akan membahas rasisme dalam perspektif pekerja sosial dalam lingkungan masyarakat yang multikulturalisme. Jadi pengertian dari rasisme adalah suatu paham atau suatu ideologi yang menganggap bahwa orang-orang yang menganut ideologi tersebut merasa bahwa dirinya memiliki hak berlebih, memiliki rasa yang lebih arogan terhadap ras-ras lain gitu. Itu jadi dampaknya daripada rasisme ini menimbulkan adanya sisi mayoritas minoritas, adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh ras-ras minoritas dalam suatu tempat, suatu organisasi maupun suatu negara. Jadi dampak terhadap eksos yang pertama, klien yang mengalami rasisme, klien yang mengalami rasisme umumnya berada di tempat di mana dia menjadi ras yang minoritas. Lalu klien ini merasa bahwa ketika dia berhadapan dengan para pekerja sosial, dia merasa sulit untuk mendapatkan tempat, sulit untuk mendapatkan pelayanan akses, untuk mendapatkan pelayanan publik. Karena apa? Karena dia terdampak oleh rasisme tadi, yang merupakan ideologi, yang merupakan paham dari orang-orang mayoritas pada umumnya. Lalu yang kedua ada dampak terhadap media sosial, yaitu bias keefektifan. Jadi di mana bias keefektifan ini menimbulkan paham-paham terhadap pekerja sosial yang sebenarnya dia tidak menganut rasisme, tapi karena ada rasisme, karena dia berusaha membela kliennya, berusaha mengedukasi kliennya yang dari ras minoritas, maka ada bias keefektifan di sini, yang mana semua upayanya, semua hal yang dilakukan harus dia pikir-pikir ulang akibat kliennya yang sangat amat sensitif dengan rasisme. Yang ketiga ada pekerja sosial dan ras minoritas. Sama seperti itu juga dampak terhadap pekerja sosialnya. Dampak terhadap pekerja sosial yang mengalami bukan yang mendapatkan klien yang mengalami rasisme, tapi pekerja sosial yang mengalami memang dirinya sendiri mengalami rasisme adalah lebih sulit untuk dirinya untuk mengadvokat, untuk melakukan pengendalian diri, untuk melakukan kerja-kerjanya, dan lebih kurang sama dengan bias keefektifan tadi. Kedua, apa sih upaya yang tepat untuk kita melakukan pencegahan ini? Yang pertama, memahami klien. Pekerja sosial dalam masyarakat multikultural harusnya berupaya untuk memahami klien, terutama yang mengalami dampak daripada rasisme ini. Berusaha memahami klien-klien yang memang mungkin ada permintaan-permintaan dari klien, mungkin ada keluhan-keluhan dari klien yang agak menyinggung, yang agak kontroversial dengan apa yang dibilang oleh orang-orang mayoritas. Tapi itu suatu hak dia, tapi itu adalah betul-betul apa yang membuat mereka sejahtera begitu. Yang pertama, pekerja sosial harus bisa memahami kliennya dahulu.
Yang kedua, menghindari bias. Seperti bias yang tadi, agar tidak timbul distorsi, agar tidak timbul gangguan terhadap keefektifan dia bekerja. Yang ketiga adalah melakukan advokasi, melakukan gerakan kebijakan-kebijakan yang memang membela hak-hak orang yang terdampak pada rasisme. Lalu strategi-strateginya demi menyokong upaya yang tiga tadi, ada pendidikan, ada pelatihan, di mana para pendidik, para pelatih dapat menyampaikan, dapat mengedukasi bahwa begini loh cara-cara upaya melawan, cara-cara upaya menghadapi rasisme. Yang kedua ada kebijakan, di mana dengan kita mengadvokasi sebuah kebijakan di tempat yang memang kita harus bela hak-hak minoritasnya begitu. Tiga, ada kolaborasi dengan media sosial lain, kolaborasi dengan para penegak hukum yang lain, kolaborasi dengan semuanya, karena di sini pada intinya semuanya akan berkolaborasi. Terima kasih. Saya akan membahas tentang prasangka sosial. Prasangka sosial merupakan suatu sikap atau perasaan negatif yang muncul yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk kepada ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Prasangka ini seringkali tidak didasari faktanya atau pengalaman, melainkan bahwa ini itu hanya sebuah asumsi atau isu-isu yang salah. Penyebab terjadinya prasangka sosial itu, yang pertama itu ada dari sosialisasi dan media. Karena prasangka sosial ini seringkali kita lihat melalui interaksi sosial dan pemaparan media yang menggambarkan suatu kelompok terlihat negatif. Padahal yang bahkan bahwasanya mereka itu hanya pemaparan dari media saja. Mereka tidak melihat fakta di lapangannya secara asli. Dan yang kedua itu ada ketidaktahuan dan kurangnya pendidikan. Itu merupakan salah satu penyebabnya prasangka sosial, karena jika kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman tentang suatu kelompok tersebut, maka ia akan memicukan suatu prasangka atau isu-isu yang negatif kepadanya. Kemudian ada dampak-dampak dari prasangka sosial, yaitu yang pertama ada diskriminasi dan marginalisasi. Prasangka sosial itu biasanya itu mengarah kepada diskriminasi terhadap yang jadi topik mereka, baik untuk individu maupun untuk kelompok tertentu. Dan kemudian itu ada pengurangan kesejahteraan sosial. Prasangka sosial bisa mengurangi kesejahteraan sosial dengan menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kemudian yang terakhir itu ada penghambat kemajuan. Prasangka sosial bisa menghambat kemajuan sosial dan ekonomi dengan menolak kontribusi kelompok tertentu. Misal mereka menolak kontribusinya dari kelompok yang mereka prasangkakan negatif. Nah, jadi kesimpulannya adalah primordialisme, rasisme, dan perangkat sosial adalah konsep yang berkaitan dengan diskriminasi dan perbedaan perlakuan berdasarkan identitas kelompok tertentu. Primordialisme mengacu pada ikatan kuat terhadap kelompok asal-usul seperti suku, agama, atau kebudayaan yang membuat individu cenderung memiliki loyalitas tinggi terhadap kelompok mereka sendiri dan melihat kelompok lain dengan rasa curiga dan permusuhan. Kemudian rasisme, yaitu keyakinan bahwa satu ras lebih superior dibandingkan ras lain, yang mengarah pada diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap orang berdasarkan ras mereka.
Nah, prasangka sosial adalah sikap negatif atau bias terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan kategori sosial tertentu seperti ras, gender, agama, atau kelas sosial yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.